tidak mendewa-dewakan kebutuhan dunia. Orang zuhud hanya mengambil sekedarnya dari dunia untuk kebutuhannya sewajarnya saja. Jadi misalnya butuh makan, orang zuhud juga butuh makan, juga butuh minum, tapi sekedarnya saja, tidak terlalu keterlaluan dalam mencintai dunia. Man utawi sapane wong iku atnaba nglakoni dampan ing dosa, wa huwa utawi wong iku yadhuka guyu-guyu sapa man. Ai wal khalu ai tegese wal khalu tingkai wong iku anna hustuhune yafrohu seneng utawa bangga bitahmilihi kelawan maksiate wong mau. Fa innallaha mongko stune Allah iku yudkhilhu manjingaken ing man annara ing neraka. Wa huwa utawi man iku ya beka khale nangis. Jadi barang siapa berbuat dosa kok dia bangga dengan perbuatannya itu, maka kelak Allah akan memasukkan dia ke neraka dalam keadaan menangis. Waman utawi sapane wong iku taat sapa man, wa huwa utawi man iku ya beki nangis sapa man khayaun krana isin minallahi ta'ala saking Allah ta'ala, wa khaufan lan krana wedi minhu saking Allah ngala taksirihi ing atase sembronone man fitil kataati ing dalem mengkono taat. Fa innallaha ta'ala mongko sunne Allah ta'ala iku yadkhuluha fa innallaha ta'ala mongko sunne Allah ta'ala iku yadkhuluhu nglebokake ing man aljanata ing swarga. Wa huwa utawi wong iku yadhuka hale guyu-guyu. Ai tegese yafrahu bunga nggo yatal farohi ing katoke bunga li khusulil matrubihi kelawan hasile kang den supreh. Wa huwa utawi man iku ngafu den ngapura wa huwa utawi man iku ngafa angsal ngapura Allah ta'ala saking Allah ta'ala. Jadi yang poin kedua yaitu barang siapa melaksanakan taat tapi dia dalam keadaan menangis, maksudnya ini saking saking malunya dan saking sungkan, barangkali dalam pelaksanaan taat itu masih ada hal-hal yang kurang baik atau masih ada sembrono dalam melaksanakan taat itu, dia hingga menangis karena takut taatnya itu keliru atau taatnya itu kurang benar. Maka kelak Allah akan memasukkannya ke surga dalam keadaan senang ataupun bahagia. Ini adalah kebalikan dari yang poin pertama tadi, di mana yang poin pertama adalah man atnaba damban wa huwa yadhuka fa innallaha yudkhilhu naro wa huwa yabki. Nah, yang poin pertama, barang siapa melakukan dosa tapi dia bangga dengan dosa tersebut, maka Allah akan memasukkan ke neraka dalam keadaan menangis. Sebaliknya pada poin kedua, waman ata'a wa huwa yabki fa innallaha ta'ala yadkhuluhu aljannata wa huwa yadhuka. Jadi barang siapa melaksanakan taat tapi dia menangis, maksudnya menangis ini karena dia takut kalau taatnya itu kurang benar ataupun kurang pas, maka kelak Allah akan memasukkan dia ke surga dalam keadaan senang. Ini sebenarnya dalam tanda kutip potensi manusia itu sebenarnya ada yang pada poin kedua, yaitu melaksanakan taat itu menangis dan nantinya dimasukkan surga dalam keadaan senang. Seharusnya orang itu juga seperti ini, karena ketika kita lahir, tentu kita ingat ketika kita lahir dalam kutip jika dalam keadaan sehat dalam keadaan sehat pasti bayi itu akan menangis, sedangkan orang yang di sekitarnya itu akan bahagia. Sebaliknya,
ketika kita meninggal, ketika kita orang baik, ketika kita meninggal, maka kita akan biasanya wajahnya itu sumringah ataupun senyum sedikit, sedangkan orang lain akan menangis atas kepergian kita. Jadi potensinya itu sebenarnya ketika kita lahir, bayi itu lahir ke dunia nangis, dan di situ setelah kita lahir di sini kita dituntun untuk taat kepada Allah ataupun diimankan dengan apa? Dengan diadzani dan diiqomah. Jadi adzan itu kan sebenarnya memberikan pelajaran bagi kita tentang keimanan. Situ ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan seterusnya. Jadi sebenarnya adzan setelah bayi lahir itu mengajarkan kita untuk mengimankan kita. Selain itu juga untuk memberi pelajaran bagi kita bahwa ajaran untuk sholat dan lain-lain. Jadi panggilan untuk sholat, untuk beribadah. Sholat itu kan salah satu bentuk ibadah. Jadi ketika lahir kita diadzani, maka kita diajarkan untuk taat dalam beribadah. Sedangkan kita biasanya juga dalam keadaan menangis. Nah, itu poin kedua. Waman atau awahuwa yabki. Jadi barang siapa yang melaksanakan taat tapi dia menangis, maka kelak akan dimasukkan surga dalam keadaan bahagia. Nah, nantinya ketika kita bisa melewati ujian di dunia ini, dengan baik, maka nantinya kita insya Allah akan husnul khotimah. Orang yang husnul khotimah rata-rata orang-orang di sekitarnya akan menangis. Berbeda dengan orang yang jahat ataupun orang lain. Kadang-kadang orang yang meninggal pun akan disyukurni lah, caranya dibully dan lain-lain. Nah, berbicara tentang kelahiran ataupun dengan poin itu tadi, sebenarnya itu orang hidup itu antara B ke arah D. B itu birth, jadi birth itu lahir, C itu choice, pilihan menjadi baik ataupun menjadi buruk, dan D adalah death, mati. Jadi dari lahir, birth, kita hidup di dunia itu memiliki choice, memiliki pilihan menjadi baik atau menjadi buruk, dan kelak akan mati. Mati kita apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita diberikan kekuatan untuk senantiasa menjalankan ketaatan kita kepada Allah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah, sehingga kelak waktu-waktu kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Mungkin itu pertemuan kali ini. Intaha wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.